warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahmawati Khairiyah. Nah, di sini saya kepengen mengajak bincang-bincang dengan teman-teman mengenai perihal kuliah online yang sudah beberapa minggu atau hampir 4 minggu ini sudah berjalan ya. Semenjak terjadinya virus corona, pemerintah Indonesia menghimbau kepada pihak akademik untuk melakukan belajar di rumah saja, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA maupun tingkat universitas. Nah, jadi di universitas kalian gimana nih? Udah diberlakukan perkuliahan online apa belum? Sejatinya perkuliahan online ini adalah untuk menggantikan perkuliahan offline yang seharusnya berjalan, sehingga perkuliahan kita tetap berjalan dan tidak terhenti begitu saja. Jadi, saya sudah merangkum beberapa keresahan mahasiswa yang nanti kita pengen bahas. Dengan adanya sistem kuliah online ini, apakah mahasiswa itu merasa puas atau biasa saja, atau merasa sangat puas dengan apa yang sudah diberikan dosen terhadap perkuliahan secara online. Pada dasarnya kuliah online sendiri itu sama dengan perkuliahan offline, yaitu untuk mentransfer ilmu dari dosen kepada mahasiswa, sehingga dosen tetap harus menyampaikan poin-poin atau inti materi yang setiap minggunya harus dibahas. Tapi nih, kenyataan di lapangan banyak yang bercerita bahwa yang terjadi selama ini itu bukanlah kuliah online, tetapi tugas online. Jadi dosen hanya memberikan tugas secara online dan diberikan deadline untuk mengumpulkan. Nah, di sini menjadikan keresahan tersendiri bagi mahasiswa karena mereka dituntut untuk mengerjakan tugas. Nah, coba kita bisa bayangkan, atau mungkin teman-teman semua sudah melalui ya, ada beberapa dosen yang memberikan tugas online dalam kurun waktu biasanya 1 minggu ya. Dan dalam 1 minggu itu 1 orang mahasiswa dibebankan dengan beberapa tugas online. Dan itu membuat mahasiswa tersebut semakin resah dan menjadi stres. Kemudian mereka juga kesusahan dalam mengakses modulnya atau mencari materinya, karena pertama mereka tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, dan kedua adalah akses internet yang terbatas. Jadi di sini saya pengen melakukan survei, gimana sih menurut tanggapan kalian tentang perkuliahan online yang selama ini sudah berjalan di kampus kalian. Kemudian kuliah online itu sendiri yaitu sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah bisa, dalam bentuk video bisa, audio bisa, atau bahkan dalam bentuk tulisan oleh pihak akademik, atau bisa juga oleh dosen masing-masing yang mengampu mata kuliah. Dan kembali lagi pada tugas online tadi ya, sebenarnya juga tidak bisa disalahkan secara penuh ketika dosen memberikan tugas online, karena itu juga merupakan salah satu kiat dosen untuk membuat mahasiswanya mempelajari materi yang diberikan melalui tugas-tugas yang diberikan. Tapi pada kenyataannya, karena deadline dan kesusahan untuk mengakses atau mencari materi yang diperlukan dalam mengerjakan tugas online tersebut, banyak juga nih mahasiswa yang cuma sekedar copy paste dari internet untuk menyelesaikan tugasnya. Yang di sini juga merupakan suatu kesalahan mahasiswa, karena dengan begitu mereka tidak akan paham dan kurang memahami apa materi yang diberikan oleh dosennya.
Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa keresahan mahasiswa terkait dengan diberlakukannya kuliah online yang sudah berjalan hampir sebulan ini. Yang pertama tadi, kendala sinyal. Jadi sinyal itu menjadi hambatan mahasiswa untuk mengakses modulnya atau bahkan untuk mengisi absensi atau presensi dalam kuliah online tersebut. Yang kedua, ini nih, yang sangat krusial. Kan saat melakukan kuliah online kita pastikan memerlukan media elektronik, baik itu HP, laptop, komputer maupun netbook kan. Nah, di sini banyak mahasiswa yang alat elektroniknya itu harus terhubung terus dengan sumber listrik. Nah, kemudian pada saat berjalannya kuliah online, di tempat mahasiswa tersebut terjadi mati listrik. Di situ juga menjadi satu hambatan atau keresahan mahasiswa karena mereka tidak bisa mengikuti perkuliahannya lagi. Yang ketiga adalah yang tadi faktanya yang terjadi adalah bukanlah kuliah online akan tetapi tugas online. Yang kemudian keempat yaitu tingkat plagiasi semakin tinggi karena yang yaitu tadi karena deadline tadi dan terbatasnya mengakses materi, maka mahasiswa banyak yang cuma sekedar copy paste saja. Terus yang kelima adalah mahasiswa kurang leluasa untuk berkomunikasi dengan dosen pengampunya, sehingga saat mahasiswa belum paham apa yang sudah disampaikan melalui modul atau media pembelajaran yang lainnya, mahasiswa tidak bisa langsung bertanya kepada dosen. Begitu juga sebaliknya, dosen juga tidak bisa langsung memberikan tanggapan kepada dosen karena terkendala beberapa faktor tadi. Disitulah kadang bisa menyebabkan miskomunikasi ataupun tingkat pemahaman mahasiswa tidak dapat sepenuhnya ataupun mahasiswa tidak dapat menerima ilmu yang sudah diberikan oleh dosennya secara penuh. Namun ada juga nih yang merasa kalau kuliah yang sudah berjalan itu sangat efektif dan mudah dipahami karena mereka bisa mengakses modul kuliahnya kapan saja dan di mana saja. Nah, kalau di tempat teman-teman bagaimana? Tolong teman-teman bisa tulis komentar di bawah bagaimana sistem perkuliahan yang sudah teman-teman lakukan. Apakah teman-teman sudah merasa puas atau kurang puas, bahkan tidak puas, atau bahkan sangat puas? Teman-teman tolong komen di bawah, dan kalau bisa teman-teman bisa mencantumkan juga bagaimana secara keseluruhan aja pembelajaran online yang sudah teman-teman lakukan itu seperti apa, dan kira-kira teman-teman paling bisa memahaminya menggunakan media apa atau prosesnya, sistemnya seperti apa. Tolong teman-teman bisa tulis komen di bawah, dan tolong juga teman-teman bisa men-share video ini agar saya dapat meneruskan survei dan menulis hasil survei saya sehingga nanti tulisan saya dapat berguna dan diaplikasikan agar perkuliahan kita dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.